Sobat Yusuba, selamat pagi semuanya. Salam sehat dari saya Wira Alkiandar Nomahingiskana sebagai instruktur olahraga pada pagi hari ini, di mana hari ini saya memberikan treatment latihan aerobik yang berfungsi atau berguna buat kesehatan anak-anak, orang tua, bahkan guru-guru yang ada di sekolah ini. Nah, tadi saya memberikan program latihan banyaknya motorik buat anak-anak, juga agilitas buat anak-anak juga. Lalu tadi kita juga mengecek denyut nadi setelah olahraga, dikarenakan faktor atau latar belakang seseorang itu berbeda-beda. Maka dari itu kita harus mengecek juga denyut nadinya supaya terkontrol, dimana kalau misalnya terlalu over juga kalau olahraga kan tidak diperbolehkan. Maka dari itu tadi kita cek denyut nadi supaya terkontrol denyut jantungnya masing-masing anak-anak, orang tua, bahkan guru bisa terlihat bagus atau tidaknya. Hari ini cukup dikasih program latihan selama 40 menit, dimana semua happy-happy juga dan guru juga happy-happy. Sekian dari Wira, salam sehat sobat, bye-bye, selamat pagi. Peran orang tua di dalam mendidik putra-putri, sehingga di situ nanti akan ada solusi yang terbaik dalam proses pendidikan anak-anak. Ya. Yang kedua, bahwa di sini menjadi penting supaya orang tua tidak menyerahkan pendidikan sepenuhnya itu kepada pihak sekolah. Namun di sini adanya kerjasama yang baik, proses pendidikan antara orang tua bersama sekolah ataupun ibu bapak guru, sehingga terjadi komunikasi yang baik pula, juga terjadi kerjasama yang baik, sehingga bisa menghasilkan putra putri anak-anak yang berkualitas. Ini harapannya seperti itu. Terus sering muncul antara orang tua dan anak. Bagi kita kelompok ini berbeda pendapat, bermain game, mengerjakan PR, jam tidur, dan belajar, waktu belajar. Solusinya ada yang bisa kita ikutin, yang untuk berbeda pendapat. Kadang pendapat anak itu kita harus hargai. Jadi ada yang bisa kita ikutin, ada yang tidak bisa kita ikutin. Jadi semua tetap ada batasannya. Tidak semua harus kita ikutin terus apa yang anak mau. Yang kedua, bermain game. Bermain game ini udah harus kita batasi waktu. Dari sehari kita kasih batasan waktu sejam atau 1,5 jam, cukup. Terus yang ketiga, mengerjakan PR. Jadi mengerjakan PR itu seharusnya dari beberapa setelah pulang sekolah, anak itu diharuskan membereskan pekerjaannya untuk mengerjakan PR. Tapi ya biasa, kadang ada anak yang mengerjakan, ada yang tidak mau. Untuk jam tidur ini juga menjadi masalah, karena jam tidur ini kadang anak suka kebablasan tidur, kebablasan main dulu baru tidur agak malam. Jadi kita memberi batasan waktu, kayak saya memberi batasan waktu jam 8 kita harus masuk ke dalam kamar, jam 9 harus maksimal mereka untuk tidur. Jadi biar bangun pagi mereka bisa bangun.
Terus yang untuk belajar, kita harus mendampingi anak untuk belajar. Jadi bukan hanya anak disuruh belajar, tetapi dari orang tua pun harus mendampingi. Untuk poin ketiga, bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan agar orang tua tidak menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Bagi kita sebenarnya untuk pendidikan anak lebih ke karakter anak masing-masing. Jadi untuk kita sebagai orang tua mengetahui apa yang anak mau, bukan hanya di pendidikan sekolah tetapi untuk pribadi anak masing-masing. Jadi dia mau apa, minatnya kemana. Jadi setelah jam sekolah berakhir, kita sebagai orang tua memberi dukungan mereka untuk minat mereka mau kemana dan membangun karakter mereka. Yang poin keduanya, tidak memaksakan kehendak orang tua. Biasanya orang tua pengen anaknya menjadi apa, nilainya 100 atau bagaimana. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, tetapi melihat kemampuan anak dan anak itu minatnya kemana. Itu nyambung ke nomor 1 juga, poin pertama. Yang paling penting dari semua poin adalah kita sebagai orang tua mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Itu paling penting. Jadi biar dia bertanggung jawab di rumah, bertanggung jawab di sekolah, dan bertanggung jawab dimanapun tempat mereka berada. Gitu. Terima kasih. Yang kami hadapi gitu ya, yang muncul antara anak dan orang tua mengenai poin pertama ketergantungan gadget. Yang kedua, anak kurang mandiri dan manajemen waktu dalam belajar. Kami mempunyai solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu dalam ketergantungan gadget, anak diberi batasan waktu dalam penggunaan gadget ataupun handphone. Dan juga orang tua harus tegas dalam memberi waktu saat anak bermain gadget. Untuk yang kurang mandirinya, solusi permasalahannya yaitu kita sebagai orang tua harus konsisten dalam mengarahkan anak-anak agar mereka terbiasa mandiri, dan juga membuat kesepakatan aturan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab anak-anak di rumah. Untuk yang manajemen waktu dalam belajar, solusinya membuat jadwal kegiatan anak di rumah. Jadi kalau ada PR, anak itu bisa bisa mengerti, bisa lebih mandiri gitu, tahu waktu bermain dan belajar. Ini peranan orang tua dalam pendidikan anak. Anak dibimbing saat mengerjakan tugas. Kita juga sebagai orang tua harus berdiskusi dan sering berbincang ya sama anak-anak mengenai pembelajaran di sekolah atau kesulitan-kesulitan apa yang anak-anak kita hadapin di sekolah. Mungkin si anak itu kurang mengerti apa yang disampaikan guru, kurang fokus. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa gitu ya, nanyain ke anak apa solusinya, apa permasalahannya, dan kita cari solusi, kita ulang lagi gitu belajar di rumah. Dan juga ini kita harus mengarahkan anak untuk belajar mandiri dalam pengerjaan tugas. Jadi jangan selalu dibantu gitu, biarin aja anak-anak mandiri. Kita tapi tetap memantau anak-anak dalam belajar. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya, terima kasih untuk Pak Oji untuk diberikan waktu untuk menyampaikan beberapa masalah yang kita sering hadapi antara orang tua anak di sekolah ini. Yang pertama adalah biasanya kita mendapat masalah adalah yang sering muncul antara anak adalah konflik antara anak dan orang tua adalah perbedaan pendapat. Ketika anak mendapat tugas apa dari sekolah, terus disuruh bikin kerajinan atau apa, kadang pendapat yang anak sampaikan kepada kita, terus masalah-masalah yang dihadapinya bikin jadi berbeda antara masukan dari orang tua seperti suruh bikin kerajinan atau apa gitu. Jadi perbedaan pendapat seperti itu. Terus solusinya adalah orang tua mengajak anak diskusi dengan kepala yang dingin dan pertimbangan-pertimbangan yang masuk dalam logika anak atau masuk ke dalam akal anak. Yang kedua adalah miskomunikasi. Penyampaian dari guru ke anak sering berbeda disampaikan kepada orang tuanya.
seperti tugas dari guru disampaikan ke orang tuanya berbeda, dan solusinya adalah konfirmasi langsung kepada guru-guru yang bersangkutan. Yang ketiga adalah pemakaian HP secara berlebihan. Anak lupa waktu dalam penggunaan HP. Solusinya adalah pembatasan penggunaan waktu lebih diutamakan. Pengawasan orang tua lebih diutamakan dan disiplinkan waktunya seperti itu. Terus yang ketiga adalah peran orang tua lebih mendisiplinkan waktu anak dan memberikan tambahan kegiatan les di luar jam-jam sekolah. Seperti itu aja. Ya, terima kasih. Buat semuanya, perkenalkan saya Renaldi, kakaknya dari Ray Vieno. Di sini saya bisa memposisikan sebagai anak dan calon orang tua juga ya nanti. Pertama, masalah yang sering muncul antara anak dan orang tua. Yang pertama, suka debat. Jadi setiap anak dikasih tahu, kadang anak suka talking back balik gitu, masih suka nyaut balik gitu, nggak suka dengar, ngebantah terus, akhirnya berdebat antara anak dan orang tua. Nah, untuk solusinya, gara-gara anak suka berdebat kayak gitu, kita harus ngajak diskusi, sering diskusi sama anak gitu. Saling ngobrol, berkomunikasi satu sama lain, saling mengerti perasaan anak, dan anak juga kita harus bisa menyampaikan perasaan kita, apa yang kita rasain ke anak gitu. Untuk yang masalah yang kedua, tertutup. Untuk kasus yang tertutup ini ada yang bagus, ada yang buruk. Karena ini kita bahas yang masalah, jadi kita bahas yang buruknya. Tertutup ini dalam artian anak susah buat terbuka, yang tertutup ya, susah buat cerita ke orang tua. Orang tua nggak tahu apa yang dia alami anaknya. Untuk solusinya, kita bisa berkomunikasi lagi dengan anak kita, diajak ngobrol, ya sambil cerita-cerita ringan gitu, dan selalu mengambil peran anak dalam setiap kegiatan kita gitu. Melibatkan peran anak juga ada. Ya, sekian dari. Ya, terima kasih.